Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dan hari ini kita akan fokus mengenai hasil pemeriksaan selama 2 hari yang dilakukan oleh tim kepolisian kepada Danu. Dan pemeriksaan ini adalah yang pertama kali ya, Danu didampingi sama pengacara tim kuasa hukumnya. Dan akan kita bahas apa saja yang sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum, beberapa hal yang akan aku bahas di sini mengenai hasil wawancara ataupun juga ya interview untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Salah satu hal yang menjadi fokus di hari pertama pemeriksaan mengenai klaimnya Danu di salah satu channel YouTube yang mengatakan bahwa Danu di tanggal 19 Agustus 2021 diminta oleh oknum kepolisian diduga ya untuk membersihkan bak kamar mandi, menguras air lebih tepatnya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena 19 Agustus adalah satu hari setelah kejadian dan bak kamar mandi merupakan tempat yang dijadikan pembersihan kedua jenazah almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel. Nah, kemudian kan kita juga mengetahui dari berbagai media online mengatakan bahwa ada 2 jejak yang paling banyak ditemukan di antara saksi adalah jejak sidik jari. Pertama adalah Pak Yosep dan kedua adalah Danu. Well, kita bahas yang Danu dulu. Nah, mungkin dengan video tersebut yang viral di channel yang Mbak Suci, itu kan kesannya seolah-olah bahwa kepolisian itu terlambat ya melakukan melakukan pengambilan sidik jari tim Inavisnya. Tapi ini kan sudah aku bahas di video dengan judul Danu Bohong, inilah tanggal sampel diambil dari lokasi. Jadi di video ini kalian bisa lihat secara langsung detailnya, tapi paling tidak aku gambarkan bahwa di video itu aku sudah menganalisa dari channel YouTube-nya Heri Susanto pun juga sama, yang di sini pun sudah ada rekaman wawancara dengan Kapolres Subang pun bahwa pada saat 18 Agustus tersebut tim kepolisian itu mengambil sidik jari beberapa barang bukti di tanggal 18 Agustus 2021. Dan hal ini pun juga kemudian diaminkan oleh Pak Kades pada saat diinterview oleh Tribun Network yang mengatakan bahwa pada saat 18 Agustus tersebut, tim Inavis itu datang ke lokasi kejadian sekitar jam 10-an pagi. Dan sebelum tim Inavis datang, itu polisi sudah mensterilkan lokasi dan tidak ada yang berani masuk. Bahkan tim kepolisian setempat, kemudian juga orang-orang nggak ada yang masuk ke TKP ataupun juga ke mobil Alphard hitam tersebut. Bahkan yang pertama kali menemukan bahwa ada kedua jenazah di mobil Alphard hitam di bagasi, itu adalah tim Inavis, karena itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang berani buka, tidak ada yang berani menyentuh. Nah, tapi yang menariknya adalah tim kuasa hukum di sini menyatakan hal ini memang benar, tapi mungkin kalaupun ini benar, tapi sebenarnya tidak usah khawatir ya, tidak bisa menjawab, tidak bisa membantahkan atau menjadi excuse bahwa kan kalau kita lihat dari wawancaranya Danu di channelnya Mbak Suci ya, asumsi yang kita dapatkan adalah wah wajar aja ada banyak sidik jarinya Danu karena di tanggal 19 Danu seperti itu tadi yang kalian sudah aku ceritakan. Tapi kan dari fakta yang ku temukan jejak digital pengambilan sidik jari itu dilakukan di tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 10-an pagi oleh tim Inavis ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada hubungannya ya. Mungkin ada beberapa aturan yang dilanggar karena kok bisa gitu warga sipil memasuki lokasi TKP itu ada apa. Nah, ini yang mungkin yang sedang dibahas ya oleh tim kuasa hukum bahwa Danu itu tidak bohong kok, memang Danu itu beneran begitu. Tapi kalau tim kuasa hukum ataupun teman-teman juga merasa menemukan bahwa tim dari Inavis ternyata mengambil sidik jarinya itu di lokasi kejadian bukan cuma tanggal 18 anjas, ada tanggal sekian dan sekian. Kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini, berikan linknya, nanti bisa aku bahas lebih lanjut lagi. Karena secara kebutuhan laboratorium pun pada saat tim Inavis mengambil sidik jari lebih dari 6 jam, lebih dari 8 jam, itu kemungkinan besar sidik jarinya sudah menghilang. Oke, jadi kalau untuk masalah jejak Danu di situ tidak usah khawatir. Menurut aku tim kepolisian mungkin agak sedikit kemungkinan kecil untuk terlambat mengambil sidik jari, kemungkinan besar, kemungkinan itu sangatlah kecil sekali. Oke, kita simak dulu keterangan dari tim kuasa hukum Danu pada saat malam hari setelah menemani Danu melakukan pemeriksaan untuk melengkapi BAP atau berita acara pemeriksaan. Foto juga Danu, foto oknumnya dan
dari beliau gitu. Dan oknum ini juga yang membuka pintu pakai kunci yang beliau bawa gitu. Oke. Danu sempat memoto oknum tersebut dan oknum tersebut membawa kunci, membuka dengan kunci yang dia bawa. Oke, sudah ada fotonya. Ini kalau aku hubungkan dengan keterangan dari Pak Kades pada saat melakukan klarifikasi mengenai isu ini, mungkin Pak Kades sudah melihat ya fotonya seperti apa orang tersebut, dan mungkin beliau juga mengenali orang tersebut, dan makanya Pak Kades dengan lantang mengatakan orang ini bukanlah anggota kepolisian gitu. Karena aku juga mendengar keterangan dari tim kuasa hukum menyatakan bahwa ada kemungkinan oknum tersebut adalah anggota polisi atau juga banpol. Apa itu banpol? Banpol itu adalah kepanjangan dari bantuan polisi yang identik dengan seseorang yang tugasnya membantu polisi dengan sukarela. Biasanya mereka bertugas di sebuah persimpangan di jalan kecil yang tidak dipasang lampu lalu lintas. Itu. Jadi kayak apa ya, banpol berarti kayak yang kalau dipasang, jadi kayak itu apa yang kayak, mohon maaf nih, kayak polisi lalu lintas ibaratnya, atau seperti apa? Kalau aku salah pengertian tentang banpol, karena jujur aku baru tahu ini mengenai banpol, ya kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini. Tapi itu adalah keterangan dari Pak Kades kan ya, dikatakan diklarifikasi bukan polisi gitu. Tapi dari tim kuasa hukumnya masih menyatakan masih diselidiki apakah oknum tersebut anggota kepolisian ataukah hanya sekedar banpol. Oke, dan lanjut lagi mengenai keterangan dari tim kuasa hukum. Jadi itu semua sudah disampaikan Danu dalam pernyataan BAP, tinggal nanti kita serahkan kepada kepolisian saja untuk diusut tuntas. Bang, berarti ya? Oke. Jadi yang dikatakan tim kuasa hukum menurut aku ini membantu Danu sekali ya, karena paling tidak Danu tidaklah bohong begitu. Yang dikatakan di channelnya Mbak Suci itu berarti Danu nggak bohong gitu. Tapi kalau pada saat Pak Kades melakukan klarifikasi tidak benar, itu kan kesannya kayak Danu bohong gitu. Tapi apa ya, berbeda konteksnya begitu. Konteksnya kalau di pengacara ini lebih mencari tahu siapakah oknum tersebut. Tapi kalau di klarifikasinya Pak Kades, aku menangkapnya bahwa Danu itu mungkin hanya mengada-ada aja. Itu yang kita tangkap di masyarakat menjadi pro dan kontra. Well, memegang kunci juga. Coba aku replay lagi ya. Maksudnya memegang kunci itu apa ya tadi ya? Jadi itu semua sudah disampaikan Danu dalam pernyataan BAP, tinggal nanti kita serahkan kepada kepolisian saja untuk diusut tuntas. Bang, Danu dalam pernyataan BAP, dan oknum ini juga yang membuka pintu pakai kunci yang beliau bawa. Oke, oknum ini membuka pintu menggunakan kunci yang beliau bawa. Berarti dari pernyataan tim kuasa hukum ini, kalau ini adalah banpol atau oknum kepolisian, dia punya akses untuk masuk ke rumah tersebut juga. Wow, ini luar biasa. Dan saat tim kuasa hukum sudah menyatakan hal seperti ini, beliau sudah sadar sekali ya tentang aturan hukum dan juga ada bukti fotonya. Oke, berarti memang tidak sesimpel itu, dan menurut pengakuan dari tim kuasa hukum berarti Danu tidaklah bohong begitu mengenai hal ini. Siapa gitu yang punya akses kuncinya? Apakah hal yang wajar jika lokasi kejadian setiap orang punya akses masuk, ada kuncinya? Harusnya kan tidak boleh seperti itu kan ya. Oke, dan keterangan dari Danu pun pada saat kita flashback kembali pada saat wawancara dengan Misteri Mbak Suci ya, channel YouTube-nya, Danu pun pada saat menguras bak mandi tersebut kan tidak sendirian gitu. Ada orang-orang lain yang mengamatinya. Coba kita simak apakah benar Danu sendirian atau bersama orang lain. Oke. Dan kebetulan waktu Kang Danu di sana itu sendirian, gak ada orang lain. Jawaban Danunya ada teman-teman yang lain juga. Ini adalah konteksnya pada saat menguras kamar mandi. Hari ini. Oke. Jadi memang aku melihat kalau keterangan ini aku bandingkan ya, keterangan tim kuasa hukum, keterangan Pak Kades yang terkait klarifikasi ini, kemudian keterangan Danu di wawancara yang Mbak Suci. Memang ada indikasi ada seseorang yang ingin memframing Danu. Kalau memang semuanya ini benar gitu. Tapi kalau Danu bohong lagi, maksudnya bukan bohong lagi ya. Aku ralat katakan kalau Danu ini bohong gitu, karena yang sebelumnya juga masih perlu diklarifikasi gitu kan ya, terkait dengan dia bangun jam 3 pagi atau tidak gitu kan ya. Ini memang perlu diklarifikasi begitu, karena seperti kalian tahu,
memang benar tim kepolisian hanya melihat dari BAP, tapi kan kita bisa melihat ya dengan berita yang berkembang sekarang ini, misalnya dengan klarifikasi Danu ini di channelnya Mbak Suci. Tim penyidik juga punya handphone, bisa mengakses berita, bisa melihat YouTube. Kalau ada keterangan-keterangan dari saksi yang terlalu mencurigakan dan terlalu tendensius, pasti juga akan dipanggil kembali oleh tim penyidik. Buktinya adalah dengan keterangan Danu di channelnya Mbak Suci yang dinilainya sangat tendensius dan kemudian dilakukan klarifikasi. Sudah dilakukan klarifikasi pada saat Pak Kades menemani, itu ternyata nggak cukup. Kemudian di pemeriksaan selama 2 hari ini pun, hari pertama fokus mengenai siapakah oknum tersebut, benar atau tidak pernyataan Danu tersebut. Jadi ini semakin lama semakin complicated, tapi semakin menarik dan juga semakin menunjukkan siapakah orang-orang yang terlibat di kasus pembunuhan ini. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah komentar di channel YouTube ini. Komentar kalian sebagian sudah aku bahas di Instagram storyku, ada aku jawab di sana dan aku berikan alasannya kenapa juga di Insta storyku. Jadi follow Instagramku kalau kalian ingin tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian di berbagai komentar video YouTube ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sekitar 34% sudah pencet tombol subscribe. Mudah-mudahan yang lainnya akan menyusul ya, karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus Subang ini sampai tuntas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.